Sama pertanyaan dengan Prof. Yusril ketika ditanya mengapa Anda menjadi salah satu dari peserta calon presiden konvensi Partai Demokrat. Saya 12 tahun menjadi pegawai negeri, menjadi dosen ujung di Indonesia, Jawa bagian timur di Jember. Satu kota yang saya lihat tidak diuntungkan dari geografis, tetapi dalam beberapa kali ketika kongres, apakah itu PMI, saya walaupun dari Jember, syukur alhamdulillah saya menjadi ketua umum. Begitu juga ketika saya untuk kongres Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Tuhan pun memberkati saya menjadi ketua umum. Jadi keterbatasan geografi tidak boleh menghalangi seseorang untuk menjadi calon pemimpin di negeri ini. Anda yang adik-adik, orang tuanya juga petani seperti saya, tidak satupun di dalam negara demokrasi yang boleh menghalang-halangi untuk menjadi calon pemimpin. Yang kedua, 10 tahun saya menjadi legislator, menyusun perubahan Undang-Undang Dasar sebagai sekretaris, sekaligus juga menjadi penyusun regulasi di negeri ini. Dan alhamdulillah 5 tahun juga menjadi auditor negara sebagai pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pengamat, pembuat, dan pemeriksa yang belum adalah yang menjalankan atau eksekutif. Itulah pengalaman yang saya miliki apabila Tuhan bisa dan akhirnya menetapkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya apakah saya harus jadi? Itu saya harus jujur, tidak harus jadi buat saya. Tetapi menjadi salah satu calon dari sekian banyak yang beribadah, yang berkibar di Indonesia, buat saya itu adalah syukur, dan itu harus dibuktikan bahwa Anda pun pada saatnya anak muda bisa juga menjadi calon pemimpin, dan itulah demokrasi yang harus kita tegakkan. Apa yang harus kita lakukan? Saya berkeliling, tidak kurang hampir seluruhnya provinsi. Jawaban mereka itu hanya 3. Cak Ali, saya orang Jawa Timur, saya butuh keadilan di negeri ini. Gimana? Tadi Pak Lisek mengatakan, saya di Indonesia tidak pernah merasakan keadilan. Seorang tokoh, seorang yang milik duit, yang memiliki uang, dia berkatanya kepada aparat penegak hukum, berapa itu harga pasal aku akan beli, sehingga dia dibebaskan dari tuntutan yang ada di negeri ini. Tetapi orang kecil, dan itu masih banyak, dia selalu dikenakan pasal yang berat, sehingga antara koruptor dengan maling dalam arti ayam juga tidak ada keadilan itu. Saya butuh itu, Cak Ali. Saya butuh keadilan di negeri ini. Yang kedua, ketika saya tanya di kota lebih kecil lagi, gimana Pak? Saya ini tidak bisa hidup makmur. Gini rasionya begitu tinggi, dan saya butuh kemakmuran yang ada di negeri ini. Yang saya sebutkan tadi, kita adalah 16 besar kota negara besar, tetapi 122 per kapita. Dan yang ketiga, bangsa ini bermartabat dong. Jangan sedikit-sedikit luar negeri, jangan sedikit dijual. Negara ini dijual tanah dan airnya. Tanahnya dijual di beberapa kota, artinya dikirim langsung, airnya juga kalah. Jadi bangsa ini butuh martabat. Itulah yang saya ingin tunjukkan. Indonesia AMM, adil, makmur, martabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi AMM itu ada artinya ya. Ini GW ada artinya juga nih. Saya lagi menunggu. Kita berikan tepuk tangan yang mulia juga buat Gita Wirjawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.